Suci Pemuda Indonesia, bajumu singkat untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung dan Wakil Kepala Sekolah SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru selaku juri dalam acara ini. Dan tak lupa pula kepada seluruh kawan-kawanku yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmatnya, yaitu rahmat kesehatan, rahmat ketentraman, dan rahmat kecukupan dalam rezekinya. Salawat serta salam tak lupa pula tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Pemuda Zaman Sekarang versus Pemuda Zaman Dahulu. Bapak, Ibu Guru, dan kawan-kawanku semuanya, pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda telah berhasil mewujudkan persatuan bangsa yang kemudian melahirkan sebuah iklan bersama yang sekarang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Dalam kiprahnya, pemuda zaman dahulu telah berhasil meletakkan keberagaman budaya, bahasa, suku, dan agama dalam dasar-dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Lantas, apakah ikatan kita, khususnya kawan-kawanku semuanya? Apakah kita masih memiliki rasa cinta tanah air Indonesia? Bapak, Ibu Guru, dan kawan-kawanku semuanya, telah banyak sejarah yang membuktikan ketika kekuatan para pemuda bersatu padu mengokohkan sebuah bangsa. Lantas, ada apa dengan hari ini? Mengapa pemuda zaman sekarang sangat berbeda jauh dengan pemuda zaman dahulu? Kita lihat saja pemuda zaman dahulu. Mereka senantiasa menjaga dan mencintai tanah air Indonesia. Namun, berbeda halnya dengan pemuda zaman sekarang. Mereka lebih cenderung melakukan aksi tawuran yang sangat-sangat meresahkan masyarakat. Bahkan, ada yang terluka hingga tewas. Apakah ini bisa disebut sebagai mencintai tanah air ini? Kita ambil contoh lainnya. Para pemuda zaman dahulu, mereka rela melawan penjajah sampai-sampai terjadi pertumpahan darah untuk merdeka di masa yang akan datang. Namun, lain halnya dengan pemuda zaman sekarang. Mereka cenderung menghabiskan waktu yang sangat-sangat berharga hanya untuk bermain game, asik dengan sosial media, berjudi, bahkan mereka rela mengorbankan apapun itu untuk kekasihnya. Bicara tentang pendidikan, memang pendidikan zaman sekarang jauh lebih baik daripada pendidikan zaman dahulu. Namun, apalah daya, harapan hanya tinggal harapan. Para pelajar sekarang justru lebih sibuk, absen, bolos, dan lain sebagainya. Bahkan, tata krama pun sangat sulit diterapkan. Bapak, Ibu Guru, dan kawan-kawanku semuanya, marilah kita sejenak merenungkan tentang para pejuang-pejuang kita terdahulu yang rela bertukar nyawanya untuk membangun Indonesia tercinta. Kita sebagai pemuda Indonesia, kita sebagai pelajar Indonesia, kita sebagai remaja Indonesia, mari kita bangun kembali negeri kita tercinta ini. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Demikian pidato yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah Pemuda. Satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, kami putra
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Ahmad Sudibyo, mewakilkan 12 IPA 5 untuk berpidato mengenai Hari Sumpah Pemuda. Sudah 92 tahun, Hari Sumpah Pemuda dirayakan sebagai hari besar negara Indonesia. Dan sudah 75 tahun negara Indonesia merdeka dengan ujung tombaknya para pemuda-pemudi Indonesia. Dan kini kita yang memikul beban para pemuda-pemudi Indonesia yang telah berjuang membangun bangsa, yang telah berjuang membangun bahasa Indonesia. Dan kini kita yang akan mempertahankan negara Indonesia. Tidak perlu tumpah darah, tidak perlu luka nanah. Kita hanya perlu bangga berbahasa Indonesia, bangga berkeluarga negara Indonesia. Dengan itu kita akan mengharumkan nama negara kita. Kita adalah bangsa yang besar. Kita adalah karang di tengah dua samudra. Tidak takut ombak, tidak takut badai. Kita adalah bangsa yang besar. Kita adalah bangsa yang kaya. Maka bangunlah putra-putri Ibu Pertiwi. Ini bangsa yang besar, bangsa Indonesia. Terima kasih. Nama saya Farid Ahmad Sudibyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan staf pegawai SMA Al-Azhar 3, serta kawan-kawanku yang saya banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua masih diberikan kesehatan walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, sekaligus kita selaku umatnya yang senantiasa mengikuti risalahnya. Saya, Aisyah Nurjanah dari kelas 10 IPS 1 ingin menyampaikan pidato yang bertema peran pemuda dalam pembangunan. Insinyur Soekarno pernah berkata, "Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Saudara-saudaraku yang sedang berbahagia, pada mulanya pemuda merupakan generasi pengganti generasi tua yang sudah ada dan kini berperan aktif dalam pembangunan bangsa Indonesia. Dan oleh karena itu, keberadaan pemuda saat ini sangatlah diharapkan di negara Indonesia. Begitu banyak gerakan yang merupakan gerakan 20 tahunan terjadi di negara ini dipelopori oleh para pemuda. Mulai dari Budi Utomo tahun 1908, Sumpah Pemuda 1928, Perang Kemerdekaan 1945, Orde Baru 1966, dan yang terakhir adalah Gerakan Reformasi 1998. Namun, apakah semua itu hanya merupakan acara 20 tahunan yang tidak memberikan efek berarti bagi bangsa Indonesia? Bahkan menjadikan Indonesia kian terpuruk di zaman yang serba canggih dan maju ini? Globalisasi sangat cepat berkembang. Kita sebagai generasi muda terkena dampak negatif yang kini menyerang. Banyak dari saudara-saudara kita yang mabuk-mabukan, terlibat di dunia malam, bahkan kasus narkoba. Gaya hidup seperti inilah yang dapat merusak generasi bangsa kita. Kadang kita prihatin melihat pemuda-pemudi yang masih suka nongkrong di pinggir jalan tanpa ada kerjaan atau tawuran antar desa yang kebanyakan disebabkan oleh pemuda itu sendiri. Saudara-saudaraku yang sedang berbahagia, Indonesia terlalu besar untuk diremehkan dan terlalu mulia untuk dipinggirkan. Oleh karenanya, dibutuhkan revitalisasi spirit nasionalisme dan cinta tanah air. Salah satu proses untuk mengembangkan hal tersebut salah satunya melalui jalur pendidikan, di mana melalui jalur pendidikan para generasi muda dididik bagaimana mereka bersikap dan bagaimana mereka memecahkan berbagai problem. Melalui jalur pendidikan pula, para generasi muda ditanami bibit-bibit patriotisme dan nasionalisme melalui akademik, ekstrakurikuler, dan aktivitas-aktivitas lainnya guna menciptakan generasi-generasi muda yang berperan aktif bagi negeri ini.
Nilai terpenting yang harus kita usung adalah bahwa pemuda merupakan komponen terpenting dalam pembangunan bangsa. Kemajuan dan kemunduran bangsa tergantung peran serta pemuda, ide dan gagasan cemerlang mereka menentukan arah kebijakan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sudah saatnya kita sebagai generasi muda ikut mewarnai perubahan di negeri ini. Jika hidup sekadar hidup, babi di hutan pun bisa hidup. Jika kerja sekadar kerja, hewan di hutan pun bisa bekerja. Tapi, hidup dan bekerjanya manusia adalah dapat memberikan manfaat bagi orang lain, dan saat mereka mati, mereka dikenang baik oleh orang-orang. Mari kita bangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan makmur. Pisau dia sah di pagi hari, bawa ke kebun untuk merumput. Berakhir sudah pidatoku ini, semoga bisa memberi manfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata dari saya yang tidak berkenan di hati teman-temanku semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung beserta wakil, dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan staf. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan hidayahnya lah kita dapat merasakan dua hal yang berlawanan, dua hal yang kontroversil, antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, yang terpuji dan yang tercela. Bersolawat kepada Nabi dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, perkenankanlah saya untuk menyampaikan sebuah pidato singkat yang berjudul Membangkitkan Generasi Muda Penerus Bangsa. Bapak Ibu yang saya hormati, masa muda adalah masa yang penuh dengan warna kehidupan, penuh dengan harapan, memiliki fisik yang kuat, fisik dan mental pemuda yang masih akurat. Pemuda laksana bara api yang berkobar. Pemuda juga melambangkan semangat yang tidak pernah redup, kekuatan yang tidak pernah luntur, bahkan keberanian yang tak pernah hancur. Oleh karena alasan itulah, Presiden Soekarno pernah berkata, "Berikan aku 10 pemuda, akan kuguncangkan dunia." Sehingga jelas, sehingga wajar, pemuda memiliki peran penting dalam maju mundurnya suatu negara. Oleh karena itu, pemuda dianggap sebagai tongkat estafet perjuangan di masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang generasi muda, marilah sejenak kita melihat pada era 1990-an, di mana para pemuda pada saat itu memiliki semangat juang yang tinggi, sehingga pemuda dianggap sebagai pelopor bangsa. Mereka dianggap sebagai persatuan bahasa melalui Sumpah Pemuda Indonesia. Sedangkan pada saat ini, Profesor Dr. B.J. Habibie pernah berkata, setidak-tidaknya ada 5 kelemahan yang harus diwaspadai oleh generasi bangsa kita saat ini, yakni lemah ilmu, lemah fisik, lemah semangat, lemah harta, dan yang paling dikhawatirkan adalah lemah akhlak. Inilah krisis-krisis pemuda pada saat ini, dan jika kelima kelemahan tersebut terdapat pada diri pemuda, maka pemuda tidak lagi dianggap sebagai pelopor bangsa, melainkan perusak atau bahkan penghancur pembangunan bangsa.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sedikit kita cermati oleh kata generasi muda Indonesia. Kita cermati bahwa kata itu dianggap sebagai pemuda yang dapat mewujudkan cita-cita bangsa, dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia. Namun, belakangan ini banyak para pemuda yang mudah terbawa oleh arus dampak negatif globalisasi. Mereka mudah terjerumus dalam pergaulan bebas, perjudian, narkoba, dan sebagainya. Bapak Ibu Dewan Guru sekalian yang saya hormati, jika kelemahan-kelemahan tersebut merekat di diri pemuda, maka pemuda tidaklah lagi menjadi pelopor bangsa, melainkan sebagai penghancur pembangunan masa depan bangsa. Indonesia tidak membutuhkan generasi-generasi pemalas. Yang dibutuhkan adalah jiwa-jiwa nasionalisme yang inovatif dalam berpendapat, bertindak, dan berani bertanggung jawab. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, marilah kita sama-sama luruskan niat dan luruskan jalan untuk sama-sama mengharumkan nama bangsa dan menghidupkan kembali nama bangsa Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Demikianlah pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Azhar Lampung, yayasan pendidikan yang unggul, Islami terpercaya, berakhlakul karimah dalam membangun bangsa, mewujudkan bangsa sejahtera. Sidik, amanah,